Baik pemirsa Sinpo TV, kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Program Beken ini adalah program yang membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik untuk pengusaha yang baru ingin mulai berbisnis, pengusaha yang sudah berkembang, dan juga yang sudah maju, pastinya juga masih bisa terus belajar dengan kami. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya selalu tidak sendirian ditemani oleh rekan saya, Coach Doni The Kaiser. Halo, Coach. Seorang speakerpreneur. Gimana kabarnya, Coach? Luar biasa. Aman ya? Aman, mantap, sehat. Oke, tidak ada koyo, kelihatan aman. Oke, kali ini di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai bom waktu keberhasilan. Hati-hati dong, ngeri ya? boleh asal ngomong bom loh. Wah, ngeri. Biasanya langsung kena loh. pasal, betul. Iya. Jadi, tapi kaitan dengan usaha, bahwa banyak sekali orang-orang nih, harapan dari para pebisnis adalah dia berhasil, betul ya? Tetapi ketika dia berhasil, dia terlalu nyaman berada di tempatnya dengan bisnisnya dan produknya sehingga males ngapa-ngapain alias mager. Males untuk melakukan namanya gerak lagi untuk yang lain. Dan apa yang terjadi? Disalip dengan kompetitornya yang dulu tidak pernah dianggap, kok bisa ya? Akhirnya dia nyalip, menjadi pemenang, akhirnya bisnis yang sudah dikembangkan bertahun-tahun menjadi bangkrut. Nah, yuk di sini kita tetap bersama dengan program Beken. Saksikan Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, Coach Doni, Ya. kita mulai ngebahas nih, kalau namanya orang mulai namanya berhasil tuh, ada kan namanya ciri-ciri tuh pertama, sombongnya kelihatan. Gue bilang sombong banget. Kata-kata siapa tuh dulu? Sombong itu sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Apa tuh? Gombong. Wah, nggak tahu. Wah, kalau bahas geografi, please jangan sama saya. Geografi bolos dulu ya. Wah, dulu peta buta, Coach. Nilainya, wah, alhamdulillah, 5. Saya tinggi dulu. Tinggi ya? Wah, saya nggak segitu suka. Selain itu tadi songong kan? Iya, songong ya. Itu songong itu kalau orang melamun. Apa tuh? Jangan songong. Jangan Kayak gimana? bengong. Oh, beda. Beda ya, jauh ya. Iya, jauh. Nggak kepikiran itu ya. Iya. Nah, jadi Coach, kalau misalnya orang udah mulai sombong tuh kadang-kadang begini, Coach. Yang pertama yang dilakukan apa tuh? Nah, mulai yang dibilang apa tuh? Kayak mulai ada tas-tasnya. Yang dulu mungkin tasnya yang ada di pantat tuh nyelip di belakang. Yang sekarang jepit. Nah, jepit samping. Nah, mulai berubah tuh dari mungkin dulu rider. Nah, sekarang udah jadi mobil. Mobil pun udah ada merek tertentu. Nah, gara-gara dia udah fokus di situ, dia udah mulai milih-milih temen, Coach. Nah, ada nggak pengalaman dari Coach Doni orang-orang kayak gitu gimana nasib-nasibnya sekarang tuh? Ya, kalau soal milih teman dulu nih ya, itu saya setuju. Oh, benar. Setuju. Maksudnya apa? Kita pilih teman itu orang-orang yang baik dan sukses. Oke. Biar ketularan. Iya. Tapi jangan Iya. kita sudah berteman dengan orang, lalu kita merasa sudah jauh lebih sukses dan kita Iya. melupakan teman itu. Iya. Kecuali teman itu memberikan dampak negatif bagi kita. Iya. Saya setuju. Justru kita harus milih-milih teman. Harus ya. Harus, Wah, ini ya. dipaksa ini pilih teman. Iya, karena teman itu akan berdampak bagi kita secara langsung. Betul. Bahkan kalau kita mau menilai orang lain, lihat temennya. Betul. Iya kan? Betul, setuju. Nah, tetapi dalam aspek Jangan melupakan tapi teman yang lain ya. jangan. Oke. Apalagi kalau misalnya di saat-saat tertentu kita cari teman, apa yang kita bilang? Pinjam dulu 100. Astaga. Nah, jangan Kalau sampai. nggak temenan nggak dikasih loh. Benar. Iya, Nah, makanya jaga hubungan dengan teman. sering banget kayak misalnya kayak gini, Coach. Ada yang dia dulu punya teman, dia dulu di kampung, Coach. Ya, pergi dulu di kampung terus dia merantau katanya. iya. Kalau sekarang ibu kota masih di Jakarta nih. Kita nggak tahu nanti ke depan di mana, ya kan? Nanti akan jadi daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Nah, dulu dia punya teman di kampung namanya si Bejo. Nah, ketika udah sukses di sini mendulang namanya uang, udah bergelimang dengan namanya harta, Bejo datang ketemu dengan dia nih, namanya mungkin si Paijo, tapi udah ganti sekarang. Namanya siapa sekarang? Herman katanya. Ya kan James. Wah, James, namanya udah beda nih. Nah, ketika udah ketemu dia bilang, si Bejo udah manggil kan, pas waktu lagi di depan gedungnya dia udah jadi orang kaya. Pak Ijo, apa kabar? Dia pura-pura melengos tuh. Nah, Pura-pura nggak kenal. pura-pura nggak kenal. Nah, kira-kira orang-orang kayak gini bakal langgeng nggak sih usia dari usahanya? Kalau saya sangat percaya pada kekuatan silaturahmi.
Jadi Ya. ketika orang, apalagi dia pengusaha, Iya, iya. dia punya sikap dan karakter bahkan sudah berubah jadi kayak gitu, maka saya tidak yakin usahanya akan langgeng. Kenapa? Karena kita kalau punya usaha, yang harus kita jaga itu kan market ya. Betul. Yang harus kita jaga itu customer. Betul. Dan customer kita itu dari berbagai lapisan masyarakat. Betul, Ya kalau betul. kita milih-milih, ya memang tergantung produksi. Iya, Tetapi iya, kan iya. walaupun orang itu bukan customer kita, Iya. bukan level, bukan apa istilahnya kelompok pelanggan kita, Ya, tetapi bisa jadi lewat dia, Iya, iya. dia menginformasikan kepada orang yang butuh. Iya, betul, Iya kan? Nah, betul. jadi saran saya jaga hubungan baik. Kalau Betul. sudah kayak begitu, gara-gara Bejo atau Paijo ya kan, Iya. kemudian dia melupakan temannya hanya karena dia merasa Iya. sudah jauh lebih sukses, saya yakin bisnisnya tidak akan berlangsung dengan lama. Betul, ini kaitan juga dengan namanya bisnis nih Coach. Jadi kalau misalnya di dalam namanya bisnis, sering banget kalau misalnya orang udah melupakan itu, jadi dia melupakan juga urusan operasional. Karena merasa apa, kasta gue udah bukan di situ lagi. Ya, biar aja dia yang ngurus. Iya, apa yang terjadi berikutnya? Wah, ada dimakan di dalam. Iya. Fraud, betul nggak? Betul. Akan ada uang yang dilarikan lagi sama ke staff dari atau karyawan-karyawannya dia. Nah, ini yang menjadi bermasalah nih Coach, ya kan? Nah, karena nanti saya ada punya cerita nih Coach ya tentang bagaimana satu orang pengusaha itu dulu dia suksesnya sangat luar biasa, akhirnya menjadi melarat dan akhirnya balik ke kampung lagi. Gara-gara hal yang tadi tuh. Oh, baru Makanya- ketemu lagi sama Paijo ya. Ya, ketemu lagi. Wah, sekarang gantian. Si Bejo yang tadi dari kampung, udah sukses di kampung. Nggak mau ketemu lagi sama si Pak Ijo ini. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau soal namanya bisnis, ya para pemirsa Sinpo TV, bisnis Anda yang masih baru, saya yakin karakter Anda pasti masih sama. Yang masih baru, karena kenapa? Masih berjuang. Ya, kalau misalnya bisnis Anda sudah mulai berkembang, nah ini muncul namanya godaan-godaan. Ada beberapa orang udah nggak bisa menahan namanya godaan, mulai berubah tuh cara-caranya ya. Waktu itu pernah ada nih, ini ada satu kasus juga nih ya. Ada pengusaha yang baru mulai berkembang nih Coach. Akhirnya dia bergabung dengan komunitas ya motor gede. Ya, komunitas moge. Apa yang terjadi? Dia bisa beli moge nggak? Bisa. Tapi moge itu bukan cuma sekedar motor. Jadi ada apa? Helmnya, terus ada apanya lagi. Sebenarnya yang dibicarakan unfaedah banget sebenarnya ya. Membicarakan apa? Lu beli kayak gini, mahal kayak gimana, misalnya kayak gini. Ya, terus ada beli misalnya stiker aja. Masa cuma yang segitu dipanas-panasin. Iya, iya. Akhirnya kayak gimana uangnya yang seharusnya untuk puteran dari modalnya Dipakai buat itu. dipakai cuman untuk di sana. Akhirnya untungnya kasus yang ini dia sadar dia keluar dari komunitas. Dan dia bilang sama kita kan, buat apa sih sebenarnya gengsi-gengsian ikut kayak begituan. Akhirnya yang ada bisnis kita sendiri melarat. Kita uang habis, yang penting kita fokus sama bisnis kita, akhirnya bisnis kita yang berkembang. Nah, jadi kalau para pemirsa Jadi Sinpo, sebenarnya Ya. jangan berusaha tampil terlihat kaya. iya, Jadilah kaya. jadi kaya. Iya, bukan terlihat kaya loh, Betul. tapi jadi kaya beneran gitu. Betul. Jadi kalau cuma terlihat kaya, sebenarnya uangnya belum ada. Iya, banyak orang berlindung di balik tampilan kaya. Nah. Tapi orang kaya sejati, dia kayak gitu nggak? Enggak ada orang. Ngapain dimunculin, orang udah tahu gua kaya kan? Iya, Iya biasa kan? aja. Iya, jangan melakukan flexing ataupun namanya pencitraan. Nah, itu orang yang baru berkembang nih. Yang terakhir, orang yang sudah sukses, bisa nggak dia jatuh? Bisa Bisa. juga. Bisa juga. Kenapa? Dulunya, nah ya, orang-orang bisnis yang udah sukses, nah dia bisa dibujuk dengan cara apa? Bergabung dengan teman-teman pebisnis. Tetapi teman-teman pebisnis, teman-teman nih, ya para pemirsa Sinpo TV, sesama pebisnis, apalagi bisnis yang sama, kira-kira dia bakal jadi teman banget nggak sih? Nggak bakal. Nggak bakal jadi teman. Walaupun teman secara di depan, tetapi di belakang dia juga mikirin gimana caranya Kompetitor ini. supaya dia bisa lebih di atas Anda. Kalau lebih di atas dengan kue yang sama, dia akan memakan kuenya Anda. Akhirnya kayak gimana? Bisnis Anda bisa jadi bangkrut. Nah, maka pastikan lagi ketika Anda menjadi seorang pebisnis, jangan hanya berpegang bahwa Anda harus cuma bisa kreatif. Karena lingkungan Anda juga bisa menyebabkan Anda turun. Maka selalu dibilang di sini adalah bom waktu, namanya keberhasilan. Nah, ada satu lagi coach yang saya mau tanyakan di sini ya. Jadi kalau namanya pebisnis itu kan sering dibilang namanya bisnis
bisnis itu kan nyandu ya Coach. Iya. Dipuji. Kenapa pilih bom waktu tadi? Kenapa pilih? Kan suatu saat. Artinya apa bom Oh itu? iya, betul. Secara tahu dulu dari dong. ahlinya kita harus tahu yang namanya bom itu apa ya. Ya, menurut dari ahlinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat berikut ini. Nah, bom yang satu adalah senjata yang bentuknya seperti peluru besar, ya, yang berisi bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan besar. Kedua, kayu penarik pedati, dokar, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tombak yang dipakai untuk maskawi. Nah, itu secara dari KBBI mungkin yang cocok yang pertama ya. Ya. Nah, jadi itu kita setuju bahwa yang dari yang pertama tadi adalah senjata yang bentuknya untuk bisa peluru yang besar berisi bahan bakar menimbulkan kerusakan besar. Jadi bom waktu keberhasilan, sesuatu hal yang kecil, pujian kecil aja bisa menimbulkan kerusakan besar sehingga menghasilkan namanya kegagalan. Nah, maka ada yang disebut dengan namanya jenis-jenis keberhasilan usaha. Yuk kita lihat dulu, yuk pada layar. Jenis-jenis keberhasilan usaha. Nah, dari jenis-jenis keberhasilan usaha, ada beberapa jenis keberhasilan dari usaha adalah dari usaha pribadinya. Nah, ada juga dari jenis keberhasilan usaha bukan cuma dari usaha pribadinya, tetapi dari usaha apa? Dari usaha tambahannya. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini adalah usaha namanya usaha penunjang. Yang ketiga dari usaha lagi, nah, dari jenis yang namanya keberhasilan usaha. Keberhasilan dari mana lagi nih? Keberhasilan kepopulerannya. Misalkan contoh, kalau misalnya bisnis Anda sudah semakin besar, atau misalnya podcast Anda sudah menjadi besar, maka Anda akan dipinjam, Anda akan ada banyak penawaran kepada Anda. Keberhasilan apa lagi? Misalnya contoh misalnya dari sana, bukan hanya dari keberhasilan dari nama Anda, tetapi misalkan dari keberhasilan operasionalnya. Nah, keberhasilan operasional itu contoh seperti apa sih? Keberhasilan operasional adalah keberhasilan selama ini ternyata bisa makin lama makin bagus, ya. Akhirnya dia bisa menekan namanya biaya dan dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini juga dilakukan salah satu franchise dulu, Coach. Mungkin bisa tahu lah ya. Di Indonesia. Franchise burger, ya, dari yang pertama kali. Dia dulu udah terkenal nggak? Terkenal. Tetapi yang dulunya dia terkenal dan sudah banyak orang yang makan, dia secara operasional sangat jelek sekali, Coach. Namanya burger itu berarti harus ada apa aja? Harus ada burgernya, jadi harus ada rotinya, harus ada apa? Sayurnya, harus ada dagingnya, harus ada macam-macam lah ya, harus ada tambahannya. Apa yang terjadi waktu itu? Ternyata ketika lagi mau mengambil butuh waktu yang luar biasa untuk buat satu burger. Apa yang dilakukan sama orang ini? Dia memadatkan tempatnya, membuat aliran prosesnya sehingga operasional menjadi sangat efektif sekali. Itu yang disebut dengan namanya keberhasilan operasional. Kita nggak usah cerita namanya keberhasilan pendapatan atau keberhasilan bisnisnya ya. Kalau keberhasilan bisnis bisa dilihat dari mana? Wah, laba usaha. Pasti kan? Namanya laba usaha kelihatan tuh rekeningnya tambah gendut kita bilang. Ya, rekening tambah gendut. Rekeningnya juga istilahnya tambah banyak, mungkin bukan tambah banyak dari satu rekeningnya, tapi banyak rekening bank-bank yang lainnya. Nah, itu yang dibilang dengan keberhasilan dari namanya penghasilan. Jadi teman-teman sudah ada tahu para Sinpo TV bahwa bukan hanya dari keberhasilan usahanya, dari keberhasilan pendapatan, ada keberhasilan operasional, keberhasilan nama, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini, maka tetap pastikan Anda bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik, pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan pembicaraan kita. Kali ini kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari masyarakat. Kita saksikan berikut ini. Halo Beken, perkenalkan saya Farel dari Bekasi. Coach Doni dan Coach Roni mau nanya dong, apakah pengusaha yang cepat berhasil pasti juga akan cepat tutup usahanya? Halo Beken, perkenalkan nama saya Fahri, saya dari Bogor. Oke, buat Coach Doni dan Coach Roni, saya mau nanya, apakah ukuran keberhasilan dari suatu usaha? Halo Beken, nama gue Glery. Gue mau nanya nih buat Coach Doni sama Coach Roni, apakah ada usaha yang mudah untuk mencapai keberhasilan? Oke, Coach Doni, kita tadi sudah menyaksikan beberapa pendapat dari masyarakat yang pastinya akan kita bahas di sini nih ya. Yang pertama, apakah pengusaha yang cepat berhasil pasti juga akan cepat tutup usaha?
Jadi cepet naik, cepet turun tuh, sama Easycam, kalau Easygo, ya. iya. Saya ada dua pendapat. Ya, yang pertama kalau kita memang pendekatannya bukan pada proses, itu bisa terjadi. Ya, Easycam, Easygo. Tapi yang kedua, ada juga memang pengusaha yang dia sadar Ya. bahwa yang cepat itu cepat hilangnya, tapi dia memang memainkan momentum. Oke, kayak gimana tuh? Contoh, misalnya lagi booming buka restoran yang tematis. Ya, ya. bikin restoran dengan Instagramable. Oke. Tema-tema, ya kan? Dia berinvest di situ, dia bermodal di situ, dia buka, dan dia sudah berhitung. Dalam waktu 3 tahun, ini pasti bisnisnya akan berubah. Oke. Nah, artinya apa? Ya dia sudah sadar dong di depan, ini yang cepat nih, momentum nih, pasti akan cepat hilang. Karena orang sukanya, apalagi orang Indonesia kan, Ya. lagi booming, datang, rame. Oh, iya, Tahu-tahu iya. ntar sepi kan? Iya, Ya udah, iya, dia udah iya. siap, Coach. Iya, iya, Jadi iya. dia sudah siap setelah tahun ketiga, tahun keempat, ya sudah mulai menurun, ya dia ganti bisnis. Iya, iya, Dia ulang iya. lagi begitu. Begitu lagi ya. Jadi sebenarnya yang pertama tadi kalau percaya pada Ya. Easycam, Easygo, ternyata ada peluang juga. Oh. Ya, untuk menciptakan bisnis yang memang cepat perputarannya atau pergantiannya. Iya, iya. Jadi ada ya. Nah, saya ada ah. sebuah cerita juga tentang yang bisnis seperti kayak gini nih, Coach. Jadi kalau misalnya namanya bisnis kekinian. Nah, Iya, tadi kekinian. bilangnya Nah, kekinian. dari tadi mikir apa ya bahasanya ya, lupa Iya. gue kekinian. Misalnya contoh nih, yang paling sering adalah namanya kue kekinian. Ya, betul. Kue kekinian ini berarti dia kerjasama dengan siapa? Orang-orang yang lagi viral. Betul. Nama orang lagi viral, biasanya nih ya, saya nggak menganggap seluruhnya pasti akan begitu. Ketika dia udah lagi di atas, rame. Habis itu apa yang terjadi? Sebentar dia pluk, hilang, udah nggak ada lagi ya. Kita nggak usah bilang siapanya lah ya. Nah, tapi memang ternyata saya punya teman yang seperti itu, Coach. Oh, ada lagunya. Aku punya teman. Nah, jadi di dalam 1 tahun dia bikin namanya perencanaan bisnis. Mereka sudah berpikir 6 bulan itu harus balik modal. Oh ya, karena waktunya pendek ya. Betul. Jadi namanya orang viral biasanya 1 tahun, habis itu udah hilang. Nah, jadi dia harus bisa balik modal dalam waktu 6 bulan. 6 bulan kemudian dia harus ngambil untung. Nah, jadi ketika di dalam proses ini, teman-teman, banyak orang bilang, wah lu bikin bisnis, tutup mulu. Salah. Itu memang plan Perencanaannya bisnisnya. begitu. Iya, itu strategi bisnisnya dan itu menguntungkan. Iya, iya. Jadi hati-hati juga ya kalau misalnya Anda bisnis kekinian, artinya kekuatan Anda bukan di produknya, tetapi di orangnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia harus cari lagi orang-orang yang bakal viral lagi, siapa sih yang dia akan angkut ya, buat dinaikin lagi jadi brand ambassador-nya. Kedua, nih berarti ya Coach ya, kita akan bahas tadi ya. Apakah ukuran keberhasilan dari nama usaha? Kalau Coach Doni lihat nih ya, orang ini dilihat, oh bagus nih, oh dia berhasil lah, cukup sukses orangnya. Kira-kira tuh apa sih? Apanya nih maksudnya? Yang Keberhasilan terlihat namanya, iya yang kelihatan nama Coach Doni. Wah ini orang ini, saya misalnya usaha untuk misalkan bisnis penyewaan komputer. Dilihat dia berhasil tuh dari mana sih? Pakai misalnya badan branded semua Oh, ya, atau nggak kayak gimana? jaminan. Oh, jadi dilihat dari mana? Atau dia dilihat dari rame banget, ini orang ya dulu ya, gua telepon langsung angkat. Sekarang gua telepon lama banget. Dia bilang apa? Meeting mulu kerjaannya. Kayak gimana Coach yang Kalau sering? orang yang meeting mulu, ya kelihatannya sibuk mulu, itu sebenarnya bukan orang sukses. Oh, jadi Orang yang tidak punya kemampuan manajemen waktu yang time baik. management. Iya, time Iya, iya, management. iya. Jadi bukan dari situ ya. Bukan, justru kalau menurut saya orang Ya. sukses itu adalah orang yang mampu mengatur waktunya Ya. antara urusan pekerjaan, urusan di luar pekerjaan, atau Ya, loh ya. saya sama Coach Roni kan setiap hari sama, sehari Iya, semalam iya. 24 jam. Iya, iya. Iya kan? Saya tambah dikit lah 24,5. Enggak ya, sama ya. Oke, lanjut. Maunya. Nah, jadi bisa terlihat dari sikap ya. Bagaimana cara dia menghargai orang lain. Iya. Orang sukses adalah orang yang mampu menempatkan orang lain juga dengan baik. Oke. Itu salah satunya. Itu Ini kan ciri aspek khas. komunikasi, Iya. ya kan? Jadi cara dia bersikap, cara dia merespon, cara dia menanggapi orang lain ya. Iya. Kalau orang-orang yang maaf saja nih ya, Iya. yang baru setengah-setengah sukses, kemudian udah mulai sombong, udah mulai tuh nggak respon kalau di Iya, telepon, di iya. WA gitu kan. Gayanya udah lebih Wih, kayak atau, oh ya nanti sekretaris saya ya gitu kan ya, elah, ya. Kayak gitu ya menurut saya ya nggak ini juga sih ya. nggak inilah ya, nggak respect. Nah, Iya. saya mungkin mau menambahkan lagi sedikit bahwa ada namanya orang sukses tadi dibilang kayak gitu, ada namanya honeymoon. Honeymoon bisnis usaha restoran.
Nah, jadi kalau misalnya Anda baru 1 bulan, 2 bulan, rame banget, Oh, udah iya, kelihatan lagi- sombong itu banget. lagi masa bulan madu. Iya, masa bulan madu. Karena ramenya restoran itu bisa sampai 6 bulan, Coach. Iya, iya. Iya, jadi jangan salah kalau Anda baru 3 bulan, Anda kelihatan Sudah sombong. sombong Iya. banget. Udah nggak mau, Tunggulah, iya bulan nggak mau ketemu ke-7. lagi. Pas waktu kita lagi datang, siapa lu? Wah, udah. Setelah lu udah turun, nah kita yang pas waktu dia lagi datang, siapa lu? Nah, Gantian ya. yang ketiga nih, tadi pertanyaan dari masyarakat nih. Apakah ada usaha yang akan sangat mudah mencapai keberhasilan? Wah, ada nggak usaha apa sih? Usaha yang sangat mudah. Iya, usaha yang mudah banget bisa buat, ini pasti sukses punya. Kira-kira ada nggak, Coach? Kalau saya lebih setuju dari mindset dulu. Mindset, oke. Kenapa tuh? Coba kalau dari mindset gimana? Usahanya, kita harus berpikir kita semua usaha itu bisa mudah dong. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau mindset sudah mudah, bisa mudah nggak? Bisa. Bisa. Jadi kembali ke mindset dulu. Jadi kembali ke kalau mindset, saya oke. bilang bisa, tapi kalau mindsetnya enggak, mau ngomong kayak apapun, Nggak bakal kesampaian. bisa. Dalam banyak aspek ya, saya Iya, percaya iya, semua iya. Semua kembali bisa, kepada ya. pikiran, pada Oke, mindset. oke. Jadi yang penting begini loh, ketika prosesnya kita jalani, jadi bukan shortcut, ya. Proses kita jalani, Ya. tapi bisa diakselerasi. Oke. Maksudnya diakselerasi itu kalau biasanya kita lalui 1 tahun, ya Ya. kan? Ini kita lalui semua tahap demi tahapnya. Tetap sama, Sama, dilalui. tapi dengan kecepatan yang lebih berbeda, cepat. lebih cepat. Oke. Contoh, kalau orang belajar untuk menjadi pianis, Ya. itu jadi master itu butuh waktu 10 tahun. Ya, dengan asumsi dia berlatih sehari 2 jam. Cara mengakselerasi itu apa? Sehari Tetap lebih. latihan, tapi latihannya Lebih 10 banyak. jam. Oke, Jadi lebih nggak perlu banyak nunggu ya. 15 tahun. Oke. Ya kan mungkin dalam waktu 3 tahun dia sudah bisa jadi Iya, maestro. iya, dipercepat di situ ya. Tapi memang ada nggak sih strategi atau komunikasi orang-orang sukses itu kayak gimana? Oh jelas dong. Oh, ada orang bedanya. sukses sama orang yang belum sukses itu kelihatan dari strategi komunikasinya, Oke. dari gaya komunikasinya, cara dia berbicara, cara dia mendengar. Oke, Ya kasih kan? tahu ke kita, Coach, Ya, apa aja? Ada 3. Oke. Yang pertama, setiap dia berbicara terdengar meyakinkan. Wah, tukang bohong itu artinya, Coach. Bukan, itu bukan Bukan. menipu. Oke, kan meyakinkan. Ya. Kok Iya. bohong itu harus meyakinkan juga kan? Nah, makanya tadi saya katakan di beberapa episode sebelumnya bahwa ini seperti pisau bermata dua. Oke. Bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, Kebaikan. bisa juga digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, tetapi orang sukses itu dari cara berbicara pasti sangat meyakinkan dan antusias. Kenapa? Dia sudah jalani prosesnya. Iya, iya, Ya kan dia iya. sudah buktikan, makanya itu menjiwai. Iya, nah, iya. ketika dia mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya sama-sama, pasti dia berusaha untuk meyakinkan orang itu. Sip, kuncinya di penjiwaannya itu ya. Penjiwaan, Oke, betul, ya betul. kan? Nah, kalau Anda belum sampai ke situ, rasakan saja dulu. Ya kan, jiwai dulu. Itu kan paling tidak kita sudah separuh menang. betul, Iya kan? betul, betul. Nah, ketika kita sudah sampai di titik itu, konfirmasi doang. Iya, iya. Benar iya. nggak? Betul, betul. Iya kan? Yang penting kita rasakan dulu sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, walk the talk. Orang maksudnya? sukses itu adalah orang yang bukan cuma dari kata-katanya, tapi dia jalankan. Ya, makanya ketika dia ingin ngasih tahu orang lain tentang bisnis yang berhasil, ada bisnis yang A, B, C, tapi dia nggak pernah jalanin, ya kan? Ya, Iya, menurut iya, saya iya. sih dia tidak memiliki karakter komunikasi orang sukses. Iya, iya, iya. Ya, kalau dia pernah menjalani sesuatu dan dia belum berhasil, dia gagal berkali-kali, ketika dia sukses dia ngasih tahu orang, dia Iya. sudah punya track record. Iya, Ya kan? Dia sudah rekam pernah jalani. jejaknya. Rekam jejak. Makanya kalau Anda mau menjadi teladan, bukan cuma kata-katanya, tapi jalankan apa yang Anda ucapkan. Itu dia, walk the talk. Iya. Yang ketiga adalah rendah intonasi, tinggi improvisasi. Wah. Begini, Coach. Kadang kita Tidur, berbeda- Coach, kalau rendah. Kadang kita berbeda pendapat dengan sesama pebisnis lain, Ya. ya kan? Ya. Ya nggak usah marah, nggak usah baperan. Jangan berdebat. Ya, yang harus ditinggikan itu improvisasi katanya. Oke. Pilihan kata-katanya. Kalau ada customer kemudian merasa kurang puas, ya kan? Ya. Jangan tersinggung, jangan langsung, ya itu kan kamu aja yang salah beli, gitu kan? Nah, pelanggan pasti lari. Ya, tetap intonasinya rendah, ya menghormati customer, pelanggan. Tapi improvisasi itu artinya pilihan kata, gaya kita, cara kita itu kita perbanyak. Iya, iya, iya. Nah, jadi bukan berdebat, bukan dengan langsung intonasinya Iya. mau marah tinggi ya kan? Iya. Ya, improvisasi kata-katanya, cara kita berkomunikasi yang kita banyakin. Iya, iya, iya. Jadi itu salah satu 3
bukan salah satu ya, salah 3 ya. Iya. Itu 3 hal ciri-ciri orang sukses, yaitu dia punya strategi komunikasi orang sukses, yaitu terdengar meyakinkan. Yang Iya. kedua, walk the talk. Kemudian rendah intonasi tapi tinggi improvisasi. Nah, mungkin saya ada cerita sedikit tentang Ya. yang tadi tuh ya, ada Yang mana, kesalahan. yang mana? Yang ada yang ketiga Oh, yang tentang ketiga. namanya kesalahan itu. Jadi pernah di dalam satu rumah makan nih, Coach. Ini kejadian di diri saya nih ya. Jadi waktu itu kita sama keluarga makan di salah satu restoran yang cukup lumayan ya, restoran ternama juga. Ada ternyata ada binatangnya, ada lalatnya di sana. Seharusnya kan ngomongnya gimana kan? Kita protes dong. Iya, iya. Ya, harusnya kan dia kayak gimana? Oh, mohon maaf diganti dengan yang baru. Tahu nggak apa yang terjadi, Coach? Apa? Diganti doang, bukan diganti, Lalatnya diambil doang. diambil doang. Luar biasa. Di depan mata? Iya, di depan. Gimana bisa gitu rendah itu? Sebenarnya kalaupun Dia meminta maaf, Coach. iya, sebenarnya nih ya, dia bawa Iya, ke iya. belakang, dia nggak ganti juga sih, dia tetap ambil lalatnya, nah, tempat apa makanan yang sama dikembalikan. Cuma Iya. kan ini Iya, memberikan iya. apa ya, peace of mind kan. Iya, Kita iya. udah, dia udah ganti. Ya, Kita tolong nggak tahu. jangan ditiru ya. Oke, ini sudah banyak sekali kalau bisa dibilang tips, cerita dan macam-macam. Dan tolong jangan ditiru yang terakhir dibawa ke belakang dan akhirnya yang diambil cuma lalatnya doang. Nah, pastinya akan banyak tips-tips di segmen berikutnya. Pastikan Anda terus bersama dengan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, pemirsa Sinpo TV, kembali lagi kita masih terus membahas mengenai bom waktu keberhasilan. Nah, kali ini kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang beberapa hal terkait dengan namanya kesombongan ataupun hal-hal yang terjadi ketika di dalam namanya keberhasilan. Nah, sering banget kan gini Coach Doni ya. Kalau misalnya orang yang istilahnya berhasil, apalagi berhasil setengah-setengah, tadi Coach Doni udah bilang kan orangnya songong banget. Nah, dengan emosi nih ngomong. Ya. Nah, gimana caranya kita buat menahan kata-kata seperti itu untuk orangnya nih ya. Terutama kalau kita ngelihat kita ngomongin seperti itu, jangan-jangan bisa berbalik ke kita, Coach. Iya. Nah, kalau misalnya dari sisi, nah mungkin saya minta 2 hal nih ya. Dari sisi orang yang ngomong sama dari sisi satu orang lagi, gimana menahan diri supaya tidak sombong itu, Coach. Nah, kadang-kadang itu kan secara tidak sadar itu. Iya, kalau kita kemudian ada kecenderungan mulai sombong, Iya, iya. ya harus selalu ingat bumi ya. Jadi rendah hati, humble, tahu kan humble, pakai nasi Iya. panas enak Sambal. banget. Ya, sambal. Ya, karena ingat selalu di atas langit masih ada langit. Iya. Biasanya kalau orang sombong, maaf ya, menggunakan kata ini jangan pakai marah-marah. Iya, iya, iya. Kalau orang merasa orang lain sombong, bisa jadi dia juga punya bakat sombong. Karena orang sombong nggak pernah mau dikalahin orang lain. Betul. Benar nggak? Betul, betul, Iya betul, kan? betul. Jadi ya kita bersihkan hati kita dulu. Karena kalau kita sendiri tidak suka lihat orang sombong, jangan-jangan kita juga punya bakat sombong. Iya. Karena orang sombong itu nggak pernah mau dikalahin orang lain. Sementara di Betul. atas langit masih ada langit. Iya, Nah, iya. kalau saran saya sih sederhana ya, selalu memilih teman pergaulan dan artinya begini, jangan mengeksklusifkan diri hanya dengan komunitas tertentu. Iya. Saya disclaimer nih, teman gaul tetap kita pilih. Oh, Ya, tapi oke. berkawan ya Iya. kan dengan siapa saja. Oke. Bersilaturahmi dengan siapa saja. Jangan menutup juga namanya Jangan berkawan. menutup diri dengan orang lain, Oh, tetapi oke. kelilingilah dirimu, artinya yang ring satunya itu tentu orang-orang yang positif, ya kan? Dengan demikian itu bisa membantu kita menjaga hati, kolbu, mental kita biar tidak kecemplung menjadi orang yang sombong, yang songong itu ya, tadi. songong. Ya. Terus bagi Anda sendiri, ya kan mungkin kalau Anda sudah merasa melakukan yang terbaik, Anda tidak sombong, jadi pengusaha sukses, tapi tetap rendah hati, masih ada orang yang ngomongin. Betul. Nah, ya kan? ini juga sering kan terjadi kayak gitu kan? Sering. Ya sebenarnya bisa jadi dia orang julid. Ya, Ya, julid kalau- itu kan setelah Mei. Oh, iya, Juli. Ya kan? Iya. Nah, kalau memang Anda sudah berusaha menjadi yang terbaik, kemudian masih saja ada orang yang tidak senang, ya kan? Kalau orang itu tidak senang pada Anda tanpa alasan yang jelas, Ya. bisa jadi 2 hal. Kenapa tuh? 1, dia tidak memiliki apa yang Anda miliki. Ya kan? Iya, iya, iya. Yang kedua, dia tidak mampu mencapai apa yang sudah Anda capai. Wah, alias syirik, ha? Syirik. Syirik. Oke. Pertanda tak mampu. Iya. Iya dong. Betul. Ya kalau misalnya ada pengusaha sukses, orangnya baik, rendah hati, kegiatan sosialnya banyak, masih diomongin, dijelekin orang gitu kan.
Ya, bisa jadi yang jelek-jelekin itu ya Iya. dua hal tadi. Iya, ya, iya, karena syirik, tak mampu atau memang dia tidak nggak bisa mencapai, ya. mencapai apa yang Iya. dicapai orang itu. Kan kadang-kadang ya coach ya, ada orang yang sudah berhasil, dia bilang saya mau berbagi Iya. katanya. Terus dia mulai tuh, terus dia bilang, mau cari muka Sombong, tuh. cari muka, mentang-mentang kaya. Loh, Iya. bagus dong dia kaya dia berbagi. Kalau dia kaya dia nggak berbagi, Iya. itu yang harus kita sirikin gitu kan. Iya, kalau misalnya kayak gitu jangan sirik, ikut aja antri. Ya, ikut aja. Iya. Nah, kalau Anda dalam posisi itu, menjadi pengusaha, Anda Ya. jaga mental positif Anda jaga kata-kata Anda jaga lingkungan pergaulan Anda. Tapi di luar sana masih ada orang-orang yang mencap Anda songong, sombong gitu kan. Wah. Ya, gampang. Mm-mm. Bilang pada dia, go to the sea. Wah, Ke laut laut aja. aja. Ya, tapi janganlah ya. Iya, Nanti iya, malah iya, berantem gitu kan. jangan. Nah, saya punya quotes-nya untuk pemirsa. Wah, pasti. Kutipan hari ini dari saya adalah, kita tidak akan mampu menutup mulut semua orang, tapi kita punya kuasa untuk menutup telinga sendiri. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang tentang Anda kalau itu hal-hal yang negatif dan jelek. Ya. Kalau itu hal-hal yang bisa menjadikan kritik buat Anda, terima sebagai masukan. Ya. Ya nggak usah lihat siapa yang ngomong, tapi dengarkan apa yang diomongin. Ya kan? Kadang-kadang kata-kata kritik itu kan menyakitkan datangnya dari mulut orang yang kita nggak suka. Tapi ketika kita lihat, kita simak baik-baik, oh itu bisa jadi masukan buat kita, ambil. Cuma baiknya. mungkin ada yang harus saya kritisi di sini, Apa coach. itu? Ada beberapa orang katanya yang mengkritik. Justru karena gua temennya, gua yang kritik duluan sebelum orang lain yang mengkritik. Nah itu gimana, coach? Ya, kalau memang kritiknya itu konstruktif Ya. untuk membangun, silakan. Tapi kalau kritik yang disampaikan, Dibuat-buat atau ya diberikan dengan kebencian, Iya. nah itu nggak usah didengerin. Iya. Ya, bedakan ya pemirsa ya. Kritik yang membangun, Betul. apalagi datangnya dari teman Anda, ya kan? Ya, Anda punya peluang untuk berubah menjadi yang lebih baik. Iya. Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat dari diri Iya. kita sendiri, kita butuh cermin orang lain. Iya. Nah, tetapi kalau kritik itu semangatnya adalah kebencian, Iya. ya kan? Benci banget pokoknya kita ngapain aja orang nggak suka dia benci. Iya. Ya, itu aja yang saya katakan tadi. Iya, Nggak tutup usah kita telinga tutup ya. mulut dia. Capek kita nutup banyak mulut. Kita punya dua tangan ini yang bisa kita lakukan untuk apa? Tutup telinga. Fokus pada tujuan. Siap. Kenapa? Karena pemenang tidak perlu banyak bicara. Wih, keren. Berarti saya juga nggak mau ketinggalan. Oke. Ada kutipan yang sudah saya ciptakan itu. Keberhasilan dapat membuat orang lain itu termotivasi. Dapat membuat dia termotivasi ya. Tetapi akan mematikan impian bila terlena. Nah, jadi kadang-kadang yang namanya keberhasilan ini adalah sesuatu yang seperti ibaratnya minuman memabukkan. Wow. Sesuatu minuman yang mengasyikkan. Sehingga membuat orang, gue pengen lagi nih kayak begini. Kayak Anggur merah. ya, kayak orang beler udah ngomong. Nah, tetapi kalau misalnya kita menjadi kita terlena di sana, maka yang ada beberapa hal yang harus dilakukan adalah membuat dirinya tetap ingat dengan yang dulu. Nah, ada beberapa hal nih coach ya, ada beberapa hal yang dilakukan salah satu biksu katanya di tempat negeri tertentu lah, saya nggak bilang tempat di mana, dia menolak untuk tidur di tempat kasur yang nyaman. Dia tetap memilih berada di tempat yang kayak seperti dipan yang keras. Dan ada juga yang memilih tolong ada yang dibikin tidak enaknya. Contoh, tolong dikasih kutunya. Ada beberapa ya biksu yang melakukan seperti itu. Supaya apa? Dia mengingat zaman-zaman susahnya. Nah, supaya mengingat dia. Kadang-kadang kita sendiri kita tidak tahu kapan kita sombongnya, kapan kita dikenal sama banyak orang. Biksu ini akhirnya lama-lama dia terkenal, coach. Setelah dia terkenal, apa yang terjadi? Dia tetap tidur di tempat kasur yang ada keras, kusunya, ya, ada kutunya dan tetap yang keras. Dia tetap mengingat dulunya saya tetap berada di sini. Yang itu akan selalu mengingatkan dia bahwa dulu dia pernah menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Nah, jadi bagi para Anda ya pemirsa Sinpo TV yang sudah mulai merasakan mengecap namanya keberhasilan, walaupun itu memabukkan saya bilang ya, membuat Anda terlena, ingat yuk masa-masa ketika kita berjuang. Memang sih siapa sih yang mau ya Coach Doni ya? Kalau misalnya sekarang kita lihat, wah sekarang itu zamannya kan udah enak ya, katanya ngapain lagi sih kita mikir yang zaman susah-susahnya.
Anda itu jadi lupa loh zaman-zaman ketika Anda berjuang zaman dulu, Anda ngurusin apa? Ketika misalnya rumah makan, dari mulai apa? Iya. Coach Dodi kan pernah di rumah makan. Saya bikin minum sendiri. Bikin minum sendiri. Istri saya yang masak. Saya layani tamu sendiri. Nah, melayani sendiri, bikin minum sendiri. Ketika udah tutup gerainya, apa yang dilakukan? Dibersihin sendiri. Bersihin sendiri, Sapu pel ngepel sendiri. Betul. Jadi flashback nih saya. iya, all in one ya, jadinya Iya. CEO banget ya. Nostalgia, ha. Chief Everything Officer. Semuanya dilakukan. Tetapi kalau misalnya sekarang, nah ini juga jadi salah satu hal yang dilakukan sama Coach Doni nih. Jadi kalau lihat ada yang kotor, dilihat, ini kurang Kalau itu karena OCD. dibersihin, ini kurang bersih nih, harusnya gue bisa lebih bisa. Iya. Tetapi itu juga salah satu mental yang bagus. Iya, Jadi kita selalu mengingat. Nah, Bagus, ada setuju. juga yang dilakukan sama prajurit, Coach. Prajurit Jadi prajurit tentara. itu selalu dilakukan apa? Mereka harus mulai dari zamannya dia sebelum jadi prajurit, zamannya dia lagi belajar, apa yang harus dilakukan sama dia? Membersihkan tempat tidurnya sendiri ketika dia baru bangun pagi. ya. Bangun pagi ya. Jadi ketika dia bangun pagi dia harus rapikan dan dia langsung orang lagi masuk dia harus langsung hormat siap di sana. Dan ini yang kejadian ketika orang menjadi gender kebanyakan apa? Dia pengen juga untuk membereskan tempat tidurnya sendiri. Betul. Artinya apa? Keberhasilan, penyelesaian masalah, solusi yang ada dimulai dari tempat tidur. Iya. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan dari hal yang sederhana, yang kecil, gimana yang besar? Apalagi kita menyelesaikan hal yang jauh lebih kompleks. Bisnis itu kan nggak cuma sekedar masalah kita jual ya Coach ya. Iya. Masalah orang nanganin komplain, masalah mungkin produksi supply-nya. Ada loh Coach, ya, saya punya teman ya Coach, itu udah terkenal, sudah viral, tapi gagalnya gara-gara apa? Supply-nya bermasalah. Akhirnya apa yang terjadi? Tutup. Nah, sayang makanya selalu dipikirkan bahwa yang namanya bisnis itu bukan hanya sekedar tentang yang namanya bisnis utamanya, selalu akan ada hal-hal lainnya. Maka selalu pikirkan bahwa namanya keberhasilan walaupun membuat Anda termotivasi tapi bisa membuat Anda terlena. Jadi pastikan bukan hanya di situ tidak ada minuman memabukkan, pastikan Anda tetap mengingat apapun yang terkait dengan masa lalu Anda. Mungkin kesulitan-kesulitannya tetap Anda lihat, tetap turun. Nah, ada satu coach yang terakhir ya, saya ingin mengingatkan di sini. Ada satu bos properti gini, coach. Ini sekarang ya, dia itu sudah punya namanya land bank. Jadi punya stoknya banyak ya. stok tanah, artinya di mana-mana yang Tanah belum apa? dibangun. Tanah sengketa, tanah kuburan. Semuanya dia kayaknya dia punya. Nah, saking dia udah punya banyak ya, tapi apa yang dia nggak lakukan lagi? Kalau misalnya dia lagi di sana, yang dia lakukan apa? Dia selalu ngecek untuk namanya kas kecil. Oh, petty cash. Petty cash. Jadi dia tidak pernah melupakan dari petty cash inilah yang dari dulu dia kelola, akhirnya dia bisa menjadi bisnisnya menjadi besar, bisnis miliaran menjadi triliunan. Kalau saya zaman dulu suka ngecek saldo. Waduh. Apa kebiasaan itu harus kita teruskan ya sekarang ya? Boleh. Nunggu transferan. Nah, Ya boleh kali ya. Bener. Ya, biar kita tetap rendah hati ya. Iya. Ya kalau saya sering naik motor sama istri, cari-cari makan di warteg gitu. Iya, Ingat masa-masa dulu. Iya. Bahkan untuk masak bareng itu masih dilakukan. Wow, keren banget. Nah, pastinya juga para pemirsa Sinpo TV juga udah gak sabar lagi menunggu di segmen berikutnya adalah segmen dari tips-tips. Maka pastikan bersama dengan kami tetap di program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, kembali lagi bersama dengan kami di dalam pembahasan bom waktu keberhasilan. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang tips-tips apa yang bisa diberikan kepada para pemirsa Sinpo TV supaya Anda bisa menerapkannya dan menjalankannya supaya menjadi bisnisnya makin bagus lagi ke depannya. Tips itu lawannya tebel kan? Tipis. Ya. Waduh, bisa aja ya. Nah, Bisa kali dong. ini saya akan berbicara tentang beberapa tips dari saya, strateginya ada 3 nih. Kita lihat dari sini dulu. Yang pertama adalah temukan motivasi dari keberhasilan. Nah, ini saya mengambil dari salah satu kata-kata dari Simon Sinek ya. Jadi kalau Simon Sinek selalu berkata, temukan, find your why katanya. Ya. Temukan dulu why kamu, temukan dulu alasan kamu. Kalau kamu berbisnis tapi kamu nggak tahu sebenarnya mau apa kamu bisnis itu, maka percuma, semangat nggak akan ada, spirit nggak ada. Kalau misalnya spirit udah nggak ada,
apa yang terjadi? Mau kerjaan pasti malas. Ya, kalau ya kan? saya Y-nya pengen cuan gimana? Wah, wah pengen cuan itu adalah motivasi terbesar. Boleh dong. Boleh, boleh. Bukan Tetapi cuma cuan. cuan. Oh, itu kayaknya banyak banget cuannya ya. Boleh dong. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mau bisnis gini, Coach. Dia ada yang mau bisnis, terutama kemarin waktu lagi COVID nih, Coach ya. Ketika dia lagi mau bisnis, kenapa kamu bisnis? Gue baru dipecat katanya. Sambil cerita, sambil kesel banget. Bos gua tuh gila. Yang mecat gua dulu, bukannya orang yang si itu dulu, si anu dulu katanya. Dia kan yang makanin uang bos, cuma dia nggak tahu aja katanya. Itu pernah ada yang kejadian kayak gitu. Makanya pas waktu dia lagi jalanin bisnisnya, dulu itu dia jadi manajer yang lumayan. Ketika dia jalan bisnisnya, males. Apa yang terjadi? Wah, dulu kalau misalnya di sini gue tinggal suruh orang katanya. Wah, ceritanya banyak ngeluhnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah nggak usah, kita udah bisa tahu lah ya. Nggak nyampe itu disebut dengan honeymoon ya 6 bulan. Ya. Cuma 2 minggu. Hitungannya betul ya. 2 minggu paling lama 1 bulan dah. Tambah Iya, nafas iya, sedikit ya. 1 bulan tutup bisnisnya. Iya. Udah pasti karena kan dia tidak menemukan namanya why. Tapi Apapun dia bisnisnya. jadi punya potensi ini loh, pasar dari sebuah produk loh. Apa tuh? Pinjol. Itu dia ya. Kebetulan kalau 2 bulan masih punya. Oh, iya, masih iya. aman dia. Iya, Setelah 6 bulan, nah jadi masuk. Pesangonnya udah habis. Iya, udah masuk ke sana. Nah, jadi kalau misalnya Anda sekarang lagi mungkin ada yang terkena namanya PHK, akhirnya Anda berbisnis, ini juga temukan dulu namanya why-nya dulu. Temukan dulu alasannya Anda mau berbisnis ini. Walaupun Anda bilang itu lahir dari kecelakaan. Istilahnya Anda sebenarnya tidak mau berbisnis, tapi temukan dulu. Saya yakin pasti Anda punya ya. Yang kedua, ya, setelah Anda temukan namanya why-nya, kedua Anda gunakan untuk menuju namanya pencapaian. Ya, jadi kadang-kadang Anda sudah menemukan, oh ya, saya mau bisnis karena saya pengen supaya saya bisa mewariskan bisnis saya. Nah, itu dia. Yang kedua, saya pengen dapat lebih juga. Nah, ada juga nih Coach Doni ya. Ada why-nya orang mau pengen berbisnis itu gara-gara apa, tahu nggak? Ya, Coach Doni. Gue pengen disebut bos. Oh, iya. Sama orang lain. Pengusaha, Iya, CEO. pengusaha. CEO. Dulu label gua katanya cuma batas paling tinggi, manajer katanya. Sekarang gua pengen tulis jadi apa? Direktur. Pengen cetak kartu nama. Pengen cetak kartu nama. Bagus gak? Bagus sih. Bagus. Tetapi Anda harus bisa menggunakan itu untuk buat pencapaian. Iya. Anda buktikan Anda adalah the real CEO-nya. Anda buktikan Anda itu adalah the real director-nya. Yang namanya direktur, kalau bahasa Indonesia mungkin nggak jelas ya. Namanya director bahasa Inggris, mendirect orang. Iya. Supaya apa? Menuju ke arah yang tepat. Supaya bisnis Anda mengarah supaya menuju kepada cuanisasi. Wow. Cuanisasi. Bahasa baru lagi nih Coach. Cuanisme. Cuanisasi lagi. Supaya mendapatkan uang yang banyak. Supaya mendapatkan pendapatan. Karena bisnis Anda ini menghidupi orang lain. Bukan hanya diri Anda sendiri. Jadi gunakan why tadi. Walaupun dengan alasan apapun itu. Gunakan untuk menuju yang disebut dengan namanya pencapaian. Nah yang terakhir, yang ketiga. Kalau misalnya Anda sudah nyampe nih, jangan sampai Anda berhenti di sana. Anda terapkan lagi ya tujuan lain yang baru supaya bisa menuju pencapaian baru. Supaya ketika Anda menuju pencapaian yang baru, Anda punya semangat, punya spirit yang sama ketika Anda memulai bisnis Anda mulai dari nol. Nah, kira-kira itu yang tips dari saya, Coach Doni. Silakan dari Coach Doni. Oke, tips komunikasi dari saya cuma 2 saja. Wah, nggak 5, nawar nih jadinya. 2 aja lah. 2, oke. 2 pun ada caranya. Oke. 2. Wah. Jadi agar tidak terjebak dalam bom waktu Tuh, keberhasilan. Ya Anda harus selalu menjaga pikiran dan kata-kata Anda sehingga Anda berbicara pada saat harus berbicara. Jadi bukan karena Anda mau berbicara. Banyak orang yang memanfaatkan peluang kesempatan banyak bicara tapi di akhir pembicaraan tidak tahu apa maksudnya, kita tidak dapat apa-apa. Banyak ya, bahkan terkesan orang ini sok tahu. Oh, Nah, gitu. kalau Anda ingin dikenal sebagai orang yang sukses tapi tidak sombong, tidak terjebak dengan lingkaran sombong tadi. Plus berjiwa pramuka, Coach. Oh iya. Terakhirnya. Iya. Oke. Nah, Dasa Dharma Pramuka. Wah, Pramuka itu satu. sudah lupa. Takwa kepada Tuhan dan Masa. Ini Saka Bayangkara dulu. Oh, oke. Iya. Saya bolos, Coach. Oh, jadi bicaralah pada saat harus bicara, bukan saat Anda
mau bicara. Oke, saat Beda. harus berbicara. Iya. Dan yang Oke. kedua, seleksi kata-kata dan teman bicara Anda. Nah, seperti yang saya ceritakan di segmen sebelumnya, kalau Anda sudah berbuat positif, Anda sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi masih dijulitin orang, ya, masih dibilang songong, dibilang sombong sama orang, ya, biarkan saja, pilih saja teman Anda. Ya, teman bicara Anda yang memang positif, yang sama-sama mendukung Anda. Dan kenapa harus menyeleksi kata-kata? Karena kadang nih, Coach Roni, orang itu dicap sombong atau songong, dicap, baru sukses kayak gitu udah sombong. Itu karena pilihan katanya kurang tepat. Oh, Ya. karena kata-kata Iya, pilihannya ya. karena dia merasa Oke. udah mencapai, Udah kayak apa ya? puncak itu kalau Ya, itu pencapaian dia yang sangat membanggakan. Lebih banyak bicara tentang I, gue, saya, aku. Bahasanya udah ke dia semua itu ya. Oke. Nah, ubah kata-katanya. Kita, kami, ya. Nah, itu kan lebih humble, lebih rendah hati, gitu kan. Ingat, rendah hati bukan rendah diri. Ya, justru kalau Anda rendah hati menunjukkan kualitas Anda yang tinggi sebenarnya. Jadi, dua itu mudah-mudahan bisa membuat Anda menjadi pengusaha yang sukses beneran, tetapi tidak terjebak dalam sikap atau karakter sombong. Oke, mungkin saya ada satu terakhir ya, Coach Senang ya. banget ya satu ya. Iya, cuma satu pujiannya terakhir. Kalau ada dua, saya bilang dua. Iya. Nah, kalau misalnya ada satu cerita, ini cerita the real case nih, Coach. Ya kan kita banyak berteman, jadi banyak yang baik teman yang benar maupun yang nggak benar. Iya, benar. Nah, jadi ada satu teman ini, dia ini adalah pengusaha sukses, ya, pengusaha sukses di bidang akomodasi angkutan. Oke. Ya. Jadi ketika waktu dia udah sangat-sangat sukses itu, Coach, wah, semua teman-teman yang dulu itu nggak dianggap sama dia. Oh. Dia memilih suatu lingkungan yang baru, himpunan yang baru, ya. Dan dia ketika di dalam namanya organisasi atau di dalam namanya asosiasi, dia pilih-pilih, Coach. Ya, dia nggak akan mau berteman kalau tidak punya jabatan di dalam. Nah, dia harus berkenalan dengan namanya senior. Apa yang terjadi setelah dia udah melakukan seperti itu? Ya, dibilang ini makanya kualat lah ya, Coach ya. Habis dia. Akhirnya dihabisin sama dipelorotin. Dari yang dia punya armadanya banyak, akhirnya cuma tinggal sisa sedikit, akhirnya tinggal satu, dan akhirnya tidak punya sama sekali. Akhirnya tinggal nama. Betul. Jadinya Armada Band. Iya, tapi Armada Band bagus. Bagus. Oh, bagus. Bagus. Iya. Nah, mungkin itulah yang dapat kita saksikan di dalam Iya. program Beken. Maka ini nggak berasa ya, Coach ya? Iya. Waktunya selalu cepat banget kalau kita ngebahas soal Tapi bisnis. tentu kita masih punya banyak tips untuk episode-episode yang akan Yes, datang, ya. berikutnya. Nah, maka pastikan terus Anda selalu bersama dengan kami, selalu menyaksikan program Beken Bisnis Elit dan Keren yang selalu akan menghadirkan strategi bisnis, tips, quotes, dan lain-lain sebagainya untuk bagi pengusaha yang baru, pengusaha yang sedang berkembang, maupun juga pengusaha yang sudah maju. Nah, makanya pastikan Anda tetap menyimpan channel ini. Ini tambahannya. Dan terima kasih juga kepada rekan saya, Coach Thank you, Doni De Kaiser. Coach. Thank you, sukses Sudah selalu. bersama dengan kami ya, bersama dengan kami nih, merubah kata-kata bersama dengan saya ya, supaya nanti ke depannya tetap menginspirasi ya, Coach ya. Siap. Dan atas nama kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih para pemirsa Sinpo TV. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami, tetap bersama dengan kami di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren bersama dengan saya Roni Francis dan juga rekan saya. Doni De Kaiser. Kami berdua akan mengucapkan Sampai jumpa.